Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sabita Ismi Feruzidia, saya di sini ingin menyampaikan pidato tentang hak asasi manusia atau HAM. Hadirin yang saya hormati, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, maka dari itu sifatnya universal. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantungan. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta atau Tuhan. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati masyarakat. Ada pula yang menganggap hak asasi manusia sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Dan pada saat yang sama juga, terdapat kelompok yang meragukan keberadaan hak asasi manusia sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlakukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kebebasan atau kehidupan bangsa. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari pembudakan maupun penyiksaan. Saat ini, hak asasi manusia di Indonesia selama tahun 2019 dinilai merosot oleh Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Dunia atau yang biasa kita sebut dengan Human Rights Watch atau yang biasa disingkat dengan HRW. 9 isu penegakan HAM di Indonesia yang disorot oleh Human Rights Watch adalah kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berkumpul, hak-hak perempuan dan anak perempuan, Papua, orientasi seksual dan identitas gender, hak-hak difabel, hak-hak lingkungan, hak-hak masyarakat adat, sikap terhadap negara pelanggar hak asasi manusia. Dalam pidato ini, pembahasan tentang hak asasi manusia saya garis bawahi tentang pelanggaran dalam hal perlindungan anak. Sesuai dengan UUD pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut saya, anak adalah anugerah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Mengapa saya memilih hak asasi manusia dalam perlindungan anak? Karena saya sering kali mendengar atau melihat pelanggaran anak. Contohnya, kasus-kasus diskriminasi atau kekerasan terhadap anak. Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa. Si dianya wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara hal lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan, maupun masyarakat dewasa. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak seperti kekerasan verbal, fisik, mental, maupun pelecehan seksual.
Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak seperti keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya diajar oleh gurunya sendiri, atau menolak pergi ke sekolah setelah gurunya menjatuhkan mental anak tersebut. Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak yaitu pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama. Keluarga belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak yang tidak diinginkan atau unwanted child, atau anak lahir di luar nikah, keluarga pecah atau broken home akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, kondisi lingkungan yang buruk. Dampak kekerasan terhadap anak, agresif sikap ini umumnya ditunjukkan saat anak merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya lagi. Saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu ada di sekitarnya, anak akan memukul atau melakukan tindakan agresif terhadap si pelaku. Tetapi tidak semua sikap agresif anak muncul karena telah mengalami tindak kekerasan. Murung atau depresi mampu membuat anak berubah drastis menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan. Bahkan bisa disertai dengan berat badan yang signifikan menurun. Ia akan menjadi anak yang pemurung, pendiam, dan terlihat kurang ekspresif. Mudah menangis, sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak nyaman dan aman dengan lingkungan sekitarnya. Karena dia kehilangan figur yang bisa melindunginya. Kemungkinan besar pada saat dia dewasa, dia tidak akan mudah percaya pada orang lain. Anak dapat melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Ia belajar dari pengalamannya, kemudian bereaksi sesuai dengan apa yang dia alami, melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain. Kondisi ini amatlah memprihatinkan. Namun, bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak, terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang tidak bisa menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya. Persoalannya adalah sejauh mana hukum atau perundang-undangan Indonesia mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Menurut saya, perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin, dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Perlindungan itu dengan cara menegaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada berdasarkan asas-asas. 1. Non-diskriminasi. Yang kedua, kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang keempat, pelanggaran terhadap anak. Maka dari itu, saya menawarkan solusi untuk mengadakan pembinaan hubungan anak, baik dengan kegiatan keagamaan, sosial, maupun pendidikan. Hadirin yang saya hormati, HAM memang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Akan tetapi seiring berlalunya zaman, orang-orang seakan tidak mengindahkan lagi yang namanya HAM. Karena itulah, kita sebagai manusia yang berakal dan mampu menyaring setiap tindakan kita dan orang lain, harus bisa menjaga eksistensi HAM dalam kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Memang akan menyulitkan, akan tetapi bila kita memperjuangkannya dengan ketegaran dan keteguhan hati, maka hal itu akan dapat kita selesaikan tanpa terbebani sedikit pun. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.